Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Sudah sarapan semua. Oke, terima kasih waktunya. Untuk pagi ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif di antaranya di situ ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti ini saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan murid, bukan sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi kita harus menyiapkan beberapa alternatif sumber belajar dan juga cara mengajar, dan juga nanti anak-anak menghasilkan berbagai macam produk sesuai dengan keinginan mereka. Dan tentunya peserta didik belajar sesuai dengan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang didengung-dengungkan. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi mendisiplinkan itu membelajarkan sesuatu, bukan dengan memaksa ya. Seperti yang selama ini sudah kita pahami, ternyata ada kekeliruan. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara untuk penerapan disiplin, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, bukan memaksa anak untuk melakukan sesuatu karena aturan tertentu. Disiplin itu pengertiannya di situ. Jadi selama ini saya merasa saya keliru sekali tentang pengertian disiplin itu sendiri. Ya, bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan itu harus kita lihat pada anak didik kita ketika mereka berada di kelas. Yaitu yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan juga penguasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu yang mungkin membuat kelas terasa kurang nyaman, kita harus mencari tahu dulu apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dia. Misalnya dia suka mencari perhatian, berarti anak ini membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang. Mungkin dia tidak suka belajar di kelas, dia sukanya keliling-keliling kadang ya Bapak Ibu. Nah mungkin berarti dia butuh dengan kebutuhan dasar kebebasan. Nah, seperti itu. Ada 3 motivasi yaitu selama ini yang sudah kita lakukan sebenarnya, termasuk saya, yaitu pertama hukuman. Ya, hukuman ini yang sering kita lakukan, ya ini tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman psikis ataupun fisik. Yang kedua konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap tidak dibuat nyaman, dan sikap guru yang selalu memonitor murid. Yang ketiga yang terbaru yang selama ini belum kita lakukan adalah restitusi. Jadi ketika murid mengalami suatu masalah, itu harusnya kita melakukan yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak-anaklah yang menciptakan solusinya. Next, ini juga menurut saya baru. Yang pertama sebagai penghukum,
Saya merasa ada di bagian itu selama ini, penghukum. Jadi kita sukanya menghukum anak, ya, biasanya begitu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita mengatakan sesuatu sehingga anak itu merasa minder, merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita menganggap mereka sebagai teman kita. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi manakah kira-kira di antara 5 ini yang paling baik menurut Bapak Ibu? Yang sudah Bapak Ibu lakukan kira-kira yang mana? Yang? Ya, situasi. Kadang menjadi pembuat merasa bersalah, terkadang menjadi penghukum, kadang menjadi teman. Sebenarnya posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Yang bagaimanakah yang manajer? Next, posisi guru. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika kita sebagai penghukum, contohnya itu ada perintah dari guru hormat pada bendera selama 1 jam atau keliling lapangan 5 kali. Nah, itu kita berarti posisinya sebagai penghukum. Kira-kira perasaan anak bagaimana kalau seperti itu? Ya marah pasti ya. Meskipun dia bersalah, tapi nanti dia ada perasaan yang tidak nyaman. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita mengatakan sesuatu seolah-olah kita benar, padahal itu sebenarnya kita seperti merendahkan dia. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, seperti itu. Itu membuat anak merasa bersalah, merasa dirinya kecil, minder gitu. Next. Nah, kalau sebagai teman, misalnya ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu kali ini ya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, posisi kita sebagai teman. Nah, yang terakhir, yang keempat sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai pemantau ini bagus, cuman yang memberi solusi itu dari gurunya, bukan anak. Jadi kita memberi solusi, beli atribut di koperasi. Nah, seperti itu. Kalau yang terakhir, next. Nah, ini benar-benar kita sebagai manajer, anak-anak yang menentukan apa yang harus dia lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tuh, jadi kita memberikan opsi kepada anak. Berarti kamu harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan seperti itu? Segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru kepada murid ketika ada suatu permasalahan, ya, sehingga murid tersebut menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu. Nah, di sini ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa berbuat salah itu memang adalah suatu proses, suatu kewajaran. Ya. Contoh itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, next. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang disepakati bersama? Kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti apa gambaran kelas ideal menurutmu? Next, selanjutnya. Nah, yang ini berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, bukan? Contohnya begini, Bapak Ibu. Misal ada anak yang memukul. Jadi kita tuh ibaratnya kita ngelem dulu. Jangan menyalahkan. Jadi misalnya bukan memukul, misalnya merobek buku temannya.
Kenapa kamu merobek bukunya misalnya? Karena pekerjaan saya dicontek Bu. Jadi kita memberikan penguatan. Untung ya kamu hanya merobek. Kamu kan bisa jadi juga bisa memukul. Untung kamu hanya merobek bukunya. Jadi seperti itu. Masih apa ya? Tidak menyalahkan secara langsung kepada anak. Lanjut. Ini sebenarnya contoh videonya. Pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Jadi kita menanyakan sesuai dengan 3 hal yang tadi itu, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Jadi tidak langsung menyalahkan siswa kita, Bapak Ibu. Sekarang modalnya harus seperti itu. Jadi kita ngomong menuntut kepada anak-anak, tidak lagi seperti zaman dulu kita menghukum secara fisik. Misalnya anak melakukan kesalahan apa, kita hukum lari lapangan 5 kali. Nah, itu sudah bukan zamannya. Sekarang anak-anak ini generasi Z, jadi tidak sama dengan anak zaman dahulu. Kemudian paparan saya diseminasi tentang penyebaran dan pemahaman budaya positif. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya, semoga bermanfaat. Mungkin ada tanggapan, satu tanggapan positif dari Bapak Ibu, silakan sebelum saya akhiri. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendapat pencerahan bagaimana cara kita membimbing anak-anak didik kita, daripada yang sebelumnya kita mendidik ini secara kalau saya ingat itu pendidikan zaman dulu itu ala militer. Nah, ketika anak-anak salah mesti kita itu memberi hukuman, kamu harus lari, kamu harus dan sebagainya, sehingga anak-anak itu merasa jengkel, merasa banyak perasaan, sehingga kadang-kadang sebagai murid ini juga merasa dirinya ketika di sekolah itu ada rasa ketakutan. Takut karena tidak bisa nanti saya akan dihukum, takut nanti tidak bisa mesti saya dikenai sanksi ini dan itu. Nah, kalau model seperti itu kita terapkan, mungkin banyak anak-anak didik kita itu ke sekolah dalam keadaan ketakutan, terutama bagi anak-anak yang merasa ini tidak memiliki kemampuan. Terus kemudian mengajar dari apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, ini saya rasa cukup baik di kita bisa mendidik anak dengan lebih bijaksana sesuai dengan keinginan anak-anak, tetapi tanpa meninggalkan apa yang harus kita sampaikan kepada murid kita, sehingga anak-anak di sekolah merasa senang, merasa bahagia, dan tidak merasa tertekan ketika mendapat atau merasa pernah melakukan kesalahan. Insya Allah kalau ini bisa dilakukan oleh semua guru kita, insya Allah sekolah itu menjadi tempat yang baik untuk anak-anak, tempat rekreasi, karena di sana ada banyak kegembiraan, ada kesenangan dengan sifat dan karakter yang disampaikan atau diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris atas tanggapan positifnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut adalah kasus pertama. Laila tidak terima semua pekerjaannya selalu dicontek oleh Krishna. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga tak sengaja ia merobek buku Krishna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Laila, silakan duduk. Laila, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Krishna ya? Iya Bu, saya sebel sama Krishna. Kenapa sebel? Krishna terus menyontek hasil pekerjaan saya. Bahkan bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar lah ya kalau kamu marah dan kesal. Jika saya jadi kamu, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan sama Krishna? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Krishna dan tanpa sadar saya menyobek bukunya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya hanya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Krishna hanya mencontek, tidak mau mengerjakan sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Krishna. Ibu sangat menghargai tindakanmu Laila yang tidak berbuat lebih buruk, misalnya memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menyobek buku, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak buat Laila? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi hal apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah Laila? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Saya juga akan meminta maaf dan memperbaiki bukunya yang rusak Bu. Ya, tepat sekali Laila. Tetap semangat ya. Dan sekarang silahkan boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila dari kelas 7. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Siti untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, mengontrol emosi, dan dapat menghormati teman-teman. Berikut kasus kedua. Bintang sering terlambat datang ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Bintang, silakan duduk Bintang. Bintang, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Bintang, sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Baik Bintang, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? setuju Bu. Bintang, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bintang sering terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Bintang sering terlambat? karena saya sering main HP sampai malam Bu. Jadi kurang itu dan bangunnya terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau datang terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin tepat waktu Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak Bintang? Penting Bu. Harusnya saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul.
Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat Bu. Ya Bintang, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP sampai malam agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Bintang, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang kelas 8. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bermain HP lagi sampai malam, supaya besoknya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Bagaimana kabarnya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Tidak. Selama ini kalian tahunya apa? Tata tertib kelas. Atau tata tertib sekolah. Nah, anak-anak, keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib sekolah atau kelas. Tetapi bedanya kalau keyakinan kelas ini adalah atas hasil kesepakatan kalian semuanya. Jadi bukan guru yang membuat ya, tapi kalian sendiri harus kalian yakini dan juga dijalani. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya coba, supaya kelas ini nyaman, enak buat belajar, kira-kira apa saja yang dibutuhkan di kelas ini? Ada yang mau menjawab? Siapa dulu? Habib? Disiplin Bu. Disiplin, bagus. Saling menghormati. Leni? Membersihkan kelas biar bersih. Kalau kotor tidak nyaman ya. Oke. Alif? Rajin. Oke, anak-anak. Arif? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Semua yang kalian jawab tadi benar. Memang kalau suasana kelasnya ingin enak, ingin nyaman belajar, harus bersih. Kemudian kalau mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di sini apa saja menurut kalian yang merupakan indikasi atau indikator supaya kelas ini enak untuk belajar ya. Nanti kalau sudah ditulis di sini langsung ditempel di depan ya anak. Ya. Oke, saya bagi satu-satu. Iya,
Oke, nah anak-anak, ini dia hasil keyakinan kelas dari kalian. Kita bahas dulu ya. Oke, mulai dari yang atas sendiri. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini harus ya. Sudah baik. Oke, good. Yang ini disiplin. Oke, bagus. Saling menghargai. Oke, bagus. Mandiri. Mandiri itu yang bagaimana? Mengerjakan tugas sendiri. Tidak contek kanan kiri. Saling menghormati. Saling menghormati dan saling menghargai sama apa tidak? Sama. Jadi saya ambil yang saling menghargai, saya ambil ya. Ini sudah ada saling menghormati. Aktif dalam menjawab, betul sekali. Jadi di kelas jangan hanya diam, ya harus menjawab. Rajin, oke? Bertanggung jawab. Ini juga harus. Saya harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua, selanjutnya berbicara sopan. Nah, berbicara sopan di sini tidak hanya kepada bapak ibu guru, tetapi kepada datang tepat waktu dan disiplin sama nggak? Sama. Ini saya ambil ya. Kemudian menjaga kebersihan, bagus. Bertanggung jawab, oh ini sudah ada, oke saya ambil. Menjaga kelas tenang, boleh. Tidak membawa HP. Nah. Kalau namanya keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak. Jadi ini saya ambil ya. Nah, ada berapa ini yang sudah? Yang masih ada di sini coba. Ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Coba kata-kata. Nah, yang sudah disepakati di sini anak-anak, disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, mandiri, saling menghormati, aktif dalam menjawab, rajin, berbicara sopan, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, dan menjaga kelas tenang. Berarti konsekuensinya semua dari seluruh keluarga sekolah atau kelas ini harus melaksanakan keyakinan kelas. Kalau melanggar bagaimana Bu kira-kira? Hendak Bu ingat supaya tidak melanggar sesuai dengan ini ya. Nah, nanti ini berlaku selama 1 semester saja. Jangan 1 tahun, nanti semester berikutnya dirubah lagi sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Oke, anak-anak ada pertanyaan kira-kira? Ya. Siap kalian melaksanakan ini? Siap? Ya. Berarti kalian di kelas harus sesuai dengan bertindak lanjut, harus sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin itu saja dari guru. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, kalian tuliskan tanda tangan kesepakatannya ya. Ya, dimulai dari lagi. Tulis nama di sini terus tanda tangannya. Oke, selanjutnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Senang sekali. Belum. Senang. Senang Bu. Ya, senang. Senang sekali. Penting.
Penting. Penting. Sangat penting. Supaya nyaman. Supaya aman, Supaya enak buat belajar. supaya konsentrasi belajar, Supaya belajar dengan nyaman. Supaya konsentrasi untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am pretty well, thank you. Okay, anak-anak, hari ini Bu Guru tidak memberikan pelajaran bahasa Inggris, tetapi kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 8. Mungkin kalian pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Nggak tahu, belum ya, belum pernah. Yang pernah tahu apa? Ketertiban sekolah atau kata tertib sekolah. Nah, sekarang saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kalian sendiri. Jadi kalian yang mengusulkan nanti kita buat menjadi aturan di kelas ini. Tetapi kalau kata tertib sekolah itu yang membuat siapa? Bapak, Ibu, Ibu guru. Nah, kalau keyakinan kelas yang membuat adalah kalian sendiri dari kesepakatan bersama supaya suasana kelas ini nyaman dan kondusif untuk belajar. Jadi apa yang nanti akan membuat kelas ini menjadi nyaman, apa saja kira-kira itu ya? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya kalian, kira-kira menurut kalian supaya suasana kelas nyaman untuk belajar, apa saja yang kita butuhkan? Coba angkat tangan. Herman? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Betul. Ada lagi? Sewu. Oke, Krisna? Disiplin. Disiplin. Oke. Siapa lagi? Reza? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Betul. Ada lagi? Ya, Ima? Apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti semua harus seperti itu ya. Disiplin, bertanggung jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu itu penting supaya kelas menjadi nyaman. Kalau misalnya ada yang tidak mengumpulkan tugas, kira-kira Bapak Ibu guru bagaimana? Marah. Akhirnya kelasnya tidak nyaman. Sampai sini paham ya anak-anak apa itu keyakinan kelas? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, caranya begini. Nanti kalian tuliskan di kertas yang akan saya beri apa saja yang kira-kira menjadi syarat untuk keyakinan kelas kita, ya. Dan sudah ada di kalian itu ditulis ya. Ditulis, kemudian nanti kalau sudah ditempel di sini satu-satu ya, ya. Ditempel di sini nanti kita bahas. Setelah itu baru disepakati. Ini sudah oke atau tidak, mau ditambah atau tidak, begitu. Paham anak? Oke, saya bagikan dulu sticky note-nya. Silakan ditulisnya agak besar ya. Tulisannya agak besar. Agak besar tulisannya. Yes, ya, agak besar.
Menulisnya agak besar ya, biar kelihatan. Ayo Zah. Ya, ditempel di situ. Oke. Oke, selanjutnya silakan. Ayo Hermawan, silakan selanjutnya. Oke, yuk siapa aja boleh, silakan. Yang penting gantian. Bertanggung jawab, saling menghormati dalam tepat waktu, menjaga kebersihan, aktif dalam menjawab, saling menghargai, disiplin, mandiri, mengumpulkan tugas tepat waktu, mematuhi aturan guru. Bagus. Ada berapa ini semuanya? Semuanya? 10. Ya, oke. Nah, berarti kalian sambung aja ini nanti menjadi anak yang bertanggung jawab. Saling menghormati. Berarti kalau saling menghormati tidak boleh membuli. Menghargai teman dan juga guru. Selanjutnya, datang tepat waktu. Sanggup? Krisna, sanggup? Sanggup. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Sanggup. Berarti yang piket harus selalu piket, jangan harus nambah ya. Kemudian aktif dalam menjawab. Jadi kalau misalnya di dalam pelajaran jangan hanya diam saja, harus aktif. Saling menghargai, kayaknya sudah tadi ya, belum ya? Saling menghargai dengan saling menghormati sama tidak? Tidak, beda sedikit. Menghargai dan menghormati itu sama. Yang ini saya ambil ya. Nah kemudian disiplin. Disiplin apa sebenarnya disiplin itu? Apa? Disiplin. Dalam sekolah. Oke. Berarti kalau kalian disiplin itu, kalau misalnya kayak apa? Ada tugas, mengumpulkannya harus sesuai dengan deadline ya. Misalnya dikumpulkan besok, berarti harus dikumpulkan besok. Bajunya juga harus rapi. Mandiri, apa mandiri? Bukan diri sendiri. Apa contohnya? Kalau ada tugas individu ya, bukan kelompok, tidak boleh menyontek. Kecuali bapak ibu guru bilang silakan berbagi dengan teman-teman
ya. Harus tepat waktu ya Pak. Kemudian mematuhi aturan guru. Nah, sekarang ini tadi kita membuat ini supaya kelas menjadi nyaman. Yang membuat aturan ini siapa? Kita. Berarti bukan mematuhi aturan guru. Bukan guru yang membuat aturan, siapa? Kita. Kalian semua. Oke, sekarang ini kita tata dulu. Oke, sudah ada berapa di situ sisanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas yang harus dilaksanakan bersama. Kalau melanggar bagaimana kira-kira? Diberi sanksi. Oke. Diberi sanksi, mungkin sanksi pertama itu hanya peringatan saja. Berarti nanti kalau ada melanggar sampaikan ke wali kelas. Kalau pertama, kedua melanggar disampaikan ke wali kelasnya biar dinasehati. Gitu ya. Betul. Oke, bagus. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Jadi ini adalah keyakinan kelas 8. Harus dilaksanakan. Ini berlaku selama 1 semester saja. Semester depannya lagi nanti kalian dengan kelas yang baru, aturannya juga baru. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak ya Nana. Kalian sekarang sudah mempunyai keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian ketika membuat keyakinan kelas? Senang. Sangat senang. Senang sekali. Oke. Sangat senang. Sangat senang. Senang sekali. Sangat senang. 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 Apakah menurut kalian keyakinan kelas itu penting? Penting sekali. Sangat penting. Penting sekali. Oke. Penting. Penting sekali. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Penting sekali. Menurut kalian, mengapa keyakinan kelas itu penting? Supaya kelas nyaman. Supaya betah di kelas. Betah di kelas. Supaya nyaman di kelas. Supaya betah di kelas. Supaya betah di kelas. Supaya betah di kelas. Supaya nyaman di kelas. Supaya nyaman belajar. Supaya enak buat belajar. Oke, anak-anak, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian tanda tangan keyakinan kelasnya di sini ya. Oke, jadi nanti kalau sudah tanda tangan berarti harus dilaksanakan. Oke, tanda tangan satu-satu mulai dari Reza. Terus sampai di sini tanda tangan.